Agera beats killing the music of the track, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Samsul Asyam, channel informasi dunia pendidikan sekolah. Salam sukses berjamaah untuk kita semua. Pada video kali ini kita membahas mengenai cara untuk validasi untuk persiapan pembuatan ijazah digital yang mana sudah terbit ya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk tahun 2025 ini, untuk tahun pelajaran 2024-2025, maka untuk jenjang SD kelas 6, SMP kelas 3 dan SMA ataupun SMK kelas 3 akan membuat ijazah digital sesuai dengan salinan Permendikbudristek nomor 58 tahun 2024 tentang pembuatan ijazah digital. Nah, terkait itu pula, silahkan Bapak Ibu sekolah semua diinformasikan ke bendahara agar menganggarkan dana untuk biaya cetak atau pembuatan ijazah digital ini. Cara untuk memvalidasi, untuk mengecek persiapan data untuk kelas yang akan lulus, baik kelas 6, kelas 3 maupun kelas 3 SMP maupun kelas 3 SMA. Langkah pertama adalah silahkan kita buka Google, kita ketikkan sini ijazah. Baik, silahkan kita pilih ijazah di sini atau elektronik ijazah ya. Nah, ini adalah tampilan awal saat kita masuk ke portal e-ijazah. Pastikan untuk login kita menggunakan akun operator sekolah. Itu ya. Silahkan kita klik login di sini. Ya, saat kita ingin login, kita akan langsung melihat logo rumah pendidikan. Artinya ini pun dalam e-ijazah juga akan masuk ke dalam bagian super aplikasi rumah pendidikan. Seperti ya. Jadi kita sekolah bisa lebih mudah untuk memantaunya bersama. Baik. Kita bisa login menggunakan akun username operator sekolah atau menggunakan akun belajar ID ya. Baik, kita masuk menggunakan akun belajar ID. Baik, di sini sudah masuk keterangan ya. Di sini ada nama saya atau nama operatornya. Setelah kita login menggunakan user belajar ID. Nanti user belajar ID adalah satu pintu untuk membuka seluruh aplikasi yang dimiliki oleh Kemendikbudristek. Tahap awal, silahkan kita klik di sini dashboard. Nah, kita bisa melihat sini akreditasi satuan pendidikan. Nah, ini adalah menu-menu yang bisa kita cek keseluruhan sekolah yang ada di Indonesia, data peserta didiknya, DNS, DNT, seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada menu progres peserta didik dan lain sebagainya ya. Di sini saya akan menginformasikan bagaimana untuk mengecek data-data siswa kelas 6 kita yang sedang bermasalah atau masih residu yang perlu kita perbaiki. Nah, kenapa? Nanti ini berkaitan untuk mentransfer data yang akan kita buat untuk membuat ijazah digitalnya. Jadi jangan sampai data yang akan kita kirim ke sistem ijazah digital tidak valid atau tidak sama, maka akan berpengaruh besar. Jadi kasihan untuk peserta didik kita ya, jangan sampai salah menginputkan data peserta didik kita. Oke. Untuk mengecek, silakan teman-teman klik di sini dulu ya. Data verifikasi. Nah, di sini ada pilihan satuan pendidikan, peserta didik, NIS, kependudukan dan kepala sekolah. Silakan kita ketik di sini, kita pilih residu NIS. Nah, sama seperti hal tadi. Cari wilayah kita.
kita lihat mana-mana jumlah siswa yang masih belum valid ya, atau ada residu. Silahkan diinformasikan ke wilayah kecamatannya masing-masing. Sini ada residu, NIS-nya kosong, ada atau NIS-nya ganda. Ada 4 sini ya yang perlu diperbaiki. SMP Islam. Kita perbesar. Nah, kita bisa lihat ya di sini yang masih residu. Oh, ini juga ada ini SMP 4, NIS ganda. Cek SD ya, yang setingkat dengan saya. Jika kita sudah memastikan tidak ada residu di kelas 6 yang akan kita buatkan ijazahnya, berarti aman ya. Nah, sini contoh SDN Tirawan, jumlah peserta ada 12, valid 12. Untuk residu tidak ada ya, NIS kosong aman, semua terisi. NIS ganda aman, tidak ada yang ganda ya. Jika untuk residunya kosong-kosong, itu berarti aman. Kita sudah bisa lanjut untuk pembuatan digital ijazah ya, untuk mengetahui pastinya jika ada memang residu di kelas 6 nanti ya. Kita ulang sekali lagi nanti di profil PD. Tapi di sini sudah cukup akurat ya. Jika tidak ada di sini yang residu berarti aman. Yang ada residunya segera diperbaiki. Selanjutnya yang perlu kita gunakan, selanjutnya kita bisa mengklik NPS sekolah kita. Nah, seperti ini untuk mengetahui apakah kita sudah mempunyai izin operasional di sekolah. Baik, kita lihat SK-nya ya. Baik, ini SK-nya masih aktif ya. Ini SK kolektif kayaknya. Oke. Langkah selanjutnya agar memastikan apakah kita perlu mengecek ulang, itu perlu ya. Kita bisa cek di menu profil PD. Baik, kita klikkan profil PD ya. Langkah selanjutnya kita kembali masuk ke Google. Kita ketikkan profil pd.data.kemdikbud.go.id ya. Ini adalah langkah kedua untuk efektif untuk memastikan apakah memang tidak ada residu mengenai data peserta didik kelas 6 yang akan kita buatkan ijazah digitalnya ya. Baik, kita klik profil PD di atas ini. Kita sudah masuk ke portal pd.data.kemdikbud.go.id. Untuk mengecek peserta didik, kita bisa menu peserta didik sini ya. Untuk mengetahui data-data siswa yang residu, kita klikkan di sini ya, residu. Baik, sudah muncul. Di sini muncul ada 25 siswa. Sampai cuma 10 ya. Kita pilih di sini 25 agar bisa menampilkan semua yang residu tadi. Nah, untuk memudahkan rekan operator dapodik semua untuk mengetahui data kelas 6 yang masih residu, silahkan itu download file Excel-nya atau PDF-nya ya. Kita kembali ke atas, kita klik download sini, pojok kanan atas ya, sebelah kanan, klik. Nah, ini ada pilihan menu downloadnya PDF, Excel atau Word. Excel saja ya, saya suka Excel, atau Word terserah ya. Nah, sudah berhasil mendownload data siswa yang residu tadi, atau ada data yang tidak padan. Kita buka hasil download tadi. Nah, ini sudah muncul ya, data peserta didik yang masih belum padan atau residu. Nah, ini semuanya ya, dari kelas jenjang kelas 1 sampai kelas 6 yang masih ada residu. Nah, kita fokus dulu untuk memperbaiki data kelas 6 yang masih residu tadi.
Karena ini gabungan, bisa kita cek ya satu-satu yang mana yang merupakan kelas 6. Contoh di sini saya ada satu siswa yang termasuk ke dalam residu ini. Misalkan kita cari ya Gaida ini. Ini hasil downloadan kita ketemu untuk kelas 6 ada atas nama Gaida. Kita kembali ke portal tadi, terus kita ketikkan di sini Gaida. Nah, muncul kan? Di sini terlihat apa saja yang menjadi residu yang tidak padan. Nah, terlihat ya, baik nicknya, nama, tempat lahir, tanggal lahir dan sebagainya. Untuk rombelnya aman. Untuk memastikan kembali lagi bahwa memang ini belum padan, kita bisa klik langsung profilnya di sini. Yang gambar manusia sini ya, gambar orang, kita klik. Baik, ini adalah data tiap-tiap peserta didik. Bisa kita cek apa saja yang menjadi residunya. Kita kursor ke bawah ya. Kita cek apa yang kosong. Kita cek ya. Kita pilih yang quality control. Keterisian sekolah ada, aman. Terdaftar lebih dari satu rombel tidak ya, satu sekolah saja, satu rombel aman. Keunikan NIS aman. Dukcapil, nah ini permasalahannya, capilnya belum padan, nama juga belum padan dengan data capil tanpa tanggal lahir, nama ibu kandung, jenis kelamin. Untuk desanya padan. Nah, jadi tanda contreng merah ini yang perlu kita perbaiki nantinya ya. Kita perbaiki nanti di Perpal PD tadi. Caranya kita bisa edit identitas ya. Seperti ini. Caranya adalah kita tinggal klik edit identitas, cek karena permasalahannya tidak padan dengan capil. Kita cari siswanya. Baik, kita sudah ketemu dengan data siswanya. Nicknya ini sudah valid dengan capil. Namanya, tempat tanggal lahir, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kita perlu minta data siswa berupa akta lahir dan kartu keluarganya. Jika ada perbedaan di antara data tempat lahir, nama, tanggal lahir, nama ibu kandung dan lain sebagainya. Kita isikan. Jika sudah kita isikan, nanti kita lihat validasinya. Jika validasi lebih dari 70%, maka aman, bisa diubah. Jadi langkah-langkah untuk persiapan pembuatan e-ijazah atau ijazah digital nanti. Dan jangan lupa, saya ingatkan kembali lagi, informasikan kepada bendahara sekolah untuk menganggarkan pembiayaan, pengeluaran, pembuatan atau pencetakan ijazah nanti. Terima kasih, salam sukses berjamaah untuk kita semua. Salam Sobat Alkas Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.